Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A Teknologi Multimedia. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang bernama aplikasi Text to Speech. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Text to Speech, kemudian apa tujuan dari diciptakannya aplikasi ini. Nah, pertama, aplikasi Text to Speech ini dikembangkan pada sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, di mana aplikasi ini mampu mengubah suatu tulisan menjadi audio dengan teknik fonetisasi, di mana teknik fonetisasi ini merupakan penyusunan fonem-fonem untuk membentuk suatu ucapan. Nah, ada berbagai teknik fonetisasi. Yang pertama adalah perekaman suara manusia, di mana suara manusia tersebut direkam ketika mengucapkan suatu kalimat, kemudian potongan-potongan kata pada rekaman tersebut akan digabungkan untuk menghasilkan suatu audio dengan kalimat baru. Namun, penggunaan teknik tersebut akan menghasilkan audio yang terasa kaku dan tidak natural. Dan selanjutnya adalah perekaman difun, di mana ketika seseorang diminta untuk mengucapkan berbagai suku kata, kemudian direkam, kemudian hasil dari rekaman tersebut nantinya akan digabungkan untuk menghasilkan suatu kalimat baru. Nah, hasilnya adalah audio yang terasa lebih natural daripada teknik sebelumnya. Kemudian teknik selanjutnya adalah artikulatori, di mana pita suara seseorang dironsen dan hasil ronsen tersebut dikonversi ke persamaan matematis yang merepresentasikan gelombang fisika. Selanjutnya apa sih tujuan dari diciptakannya text to speech ini? Seperti yang kita tahu bahwa manusia menciptakan suatu teknologi untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya atau mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Nah, untuk text to speech ini terdapat berbagai manfaat, seperti contohnya adalah untuk pembelajaran, untuk media informasi, dan sebagainya. Nah, untuk pembelajaran ini dapat membantu orang-orang yang ingin belajar bahasa asing, karena text to speech ini tidak hanya tersedia dalam satu audio, seperti audio bahasa Inggris saja, namun tersedia dalam berbagai audio, seperti Jepang, Indonesia, Prancis, dan sebagainya. Nah, sehingga pelafalan dari suatu kalimat tersebut tergantung pada audio yang dipilih. Sebagai contoh, ketika kita ingin belajar bahasa Inggris, maka kita cukup menggunakan audio bahasa Inggris, kemudian kita akan meminta aplikasi tersebut untuk melafalkan tulisan dalam bahasa Inggris tersebut, sehingga kita bisa mengetahui cara pelafalan yang benar. Begitu juga dengan ketika kita ingin belajar bahasa Jepang, kemudian kita ingin mengetahui bagaimana cara melafalkannya dalam bahasa Jepang, maka kita bisa mengubahnya menjadi audio Jepang. Dan selanjutnya adalah untuk membantu turis yang kesulitan dalam berkomunikasi dengan warga lokal dengan menggunakan bahasa lokal, sehingga dengan text to speech ini dia dapat dibantu untuk berkomunikasi untuk menjaga terjadinya kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Kemudian selanjutnya adalah untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah pada mata, sehingga mereka dapat membaca suatu berita tanpa harus membaca, hanya cukup mendengarkan dari hasil text to speech tersebut. Jadi mereka tidak perlu membaca, namun mendengarkan berita. Nah, contohnya adalah Windows Narrator, di mana Windows Narrator di sini dia menyediakan suatu fitur di mana dia dapat membaca apa saja yang terdapat pada layar, sehingga orang-orang yang memiliki penglihatan yang buruk, yang tidak dapat membaca tulisan di layar itu dapat mendengarkan fitur-fitur apa saja yang sedang ada pada layar Windows tersebut. Nah, demikian. Untuk selanjutnya pada aplikasi kami akan dijelaskan oleh teman saya Auditnya dan Franciscus. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses aplikasi text to speech kami yang berbasis web. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah membuka browser, bisa Edge, Chrome maupun browser lainnya yang kalian gunakan. Kemudian alamat yang akan diakses adalah 8.195.118.25173. Nah, di sini merupakan web kelompok kami, web text to speech. Kemudian untuk mobile kurang lebih sama, yaitu buka browser, kemudian masukkan alamat di atas ini, dan kalian sudah bisa mengakses
website text to speech kelompok kami. Oke, baik. Saya Franciscus akan menjelaskan mengenai cara menggunakan fitur-fitur dari aplikasi text to speech dari kelompok 5. Nah, mungkin saya akan menjelaskan atau menyebutkan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Di sini ada text to speech biasa. Kita menuliskan huruf-huruf atau kalimat dan akan dibacakan oleh aplikasinya. Lalu juga ada dari dokumen di mana kita Apakah ada yang bisa saya bantu? Kita memasukkan file txt, maka dia akan nanti membacakan isi dari txt tersebut. Lalu juga ada baca berita, di mana kita baca berita itu maksudnya kita masukin website atau link dan si aplikasinya akan membaca isi dari website tersebut. Dan yang terakhir itu ada ganti bahasa. Ini dapat digunakan Apakah ada yang bisa saya bantu? di TTS, di yang text to speech biasa. Jadi mungkin untuk menggunakan kita mulai dari text to speech yang biasa saja. Di sini misal kita menuliskan maka kita tinggal mengklik di sini start. Nama saya adalah pembaca text to speech kelompok 5. Maka aplikasinya membacakan teks yang ada di dalam kolom ini. Di sini juga bisa kita gunakan. Nama saya adalah pembaca text to Di sini ada pemain player audionya. Jadi tiap kali kita memasukkan kata di sini, dia akan mengubah menjadi file audio. Nah, ini please wait, berarti dia sedang mengubah atau memproses tulisan yang ada di sini. Untuk front end pada aplikasi ini ada Vue.js dan Bootstrap. Lalu back end menggunakan Nama Python. saya adalah pembaca text to speech kelompok 5. Mungkin kita coba dari dokumen. Jadi mungkin kita tulis dulu dokumennya. Semisal kita ngambil dari artikel, misalnya artikel. Apakah ada yang bisa saya bantu? Semisal dari artikel di CNN Indonesia. Ini. Oke. Misalnya kita ambil beberapa paragraf, terus kita masukkan ke dalam si teks file teksnya ini. Kita save. Misalnya contoh teks. Oke, kita bisa balik ke TTS1. Apakah ada yang bisa saya bantu? Lalu kita bisa choose file di sini, choose file. Kita ambil dari documents tadi. Nah, dia akan mengambil isi dari teks tersebut terus dimasukkan ke dalam text box yang ada di websitenya. Terus kita start. Nah, dia bakal membaca, memproses dulu, baru nanti dibacakan oleh aplikasi text to speech-nya. Di sini kita menggunakan backend script Python. Ada REST API-nya itu yang bernama Fast API. Terus untuk modul TTS text to speech-nya itu menggunakan GTTS. Lalu yang nanti akan saya tunjukkan itu ada juga baca berita, yaitu menggunakan Beautiful Subfor. Ziarah kubur adalah tradisi yang dilakukan dengan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal dunia.
Biasanya yang dikunjungi adalah makam orang tua yang sudah tiada. Saat ziarah Nah, kubur, di sini mungkin biasanya kita bisa pause, bisa resume, umat Islam bisa pause atau cancel juga nggak bisa. Makanya kalau di cancel dia harus mulai lagi. Di sini juga kita sudah ziarah kubur adalah membuat pilihan untuk bahasa. Jadi misalnya kita menggunakan dokumen yang berbahasa lain, mungkin kita coba cari dalam bahasa Jerman mungkin. Sebentar. Nah, misalnya kita menggunakan bahasa Jerman, maka kita bisa memilih bahasa Jerman, maka nanti yang dibacakan dalam bahasa Jerman. Coba kita coba. Familie Müller plant ihren Urlaub. Sie geht in ein Reisebüro Nah, und lässt karena tiap bahasa memiliki pronunciation atau penyoraan yang berbeda, maka kita buatkan bermacam-macam bahasa. Terus salah satu yang tadi yang akan saya sebutkan itu ya fitur baca berita. Jadi dimana kita bisa memilih artikel dari suatu website dan aplikasi ini akan membacakan dari website tersebut. Mungkin kita ambil dari ini quick link untuk ke CNN Indonesia. Lalu kita mungkin coba internasional. Mungkin ini tentang gempa. Ini kita tinggal ambil linknya, lalu kita masukkan ke sini. Nah, di start dan link ini akan diproses. Jakarta. CNN Indonesia, gempa bumi berkekuatan Nah. 6,9 mengguncang wilayah Ekuador dengan hipocentrum 10 km di bawah permukaan bumi. Sabtu, 18/3 waktu setempat. The European Mediterranean Seismological Center (EM). Nah, maka si aplikasinya akan membaca hanya isi saja dari artikel atau berita ini. Untuk cara kerjanya mungkin sedikit penjelasan mengenai cara kerja. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tentang text to speech ini, saat user masukkan link yang tadi saya masukkan, maka web atau kliennya itu melakukan request ke server untuk mengkonvert isi dari berita itu ke audio. Lalu server mengirimkan respon berupa file yang akan dimainkan oleh klien. Nah, jadi lumayan simple. Mungkin sekian bagian 3 atau penjelasan penggunaan aplikasi. Terima kasih.